Pengertian metode berpikir. Berpikir merupakan proses pekerjanya akal. Manusia dapat berpikir karena manusia berakal. Akal merupakan salah satu unsur kejiwaan manusia untuk mencapai kebenaran di samping rasa dan kehendak untuk mencapai kebaikan. Dengan demikian, ciri utama dari berpikir adalah adanya abstraksi. Maka dalam arti yang luas, berpikir adalah bergaul dengan abstraksi-abstraksi. Sedangkan dalam arti yang sempit, berpikir adalah meletakkan atau mencapai hubungan atau pertalian antara abstraksi-abstraksi. Secara garis besar, berpikir dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berpikir ilmiah dan berpikir non-ilmiah, atau intuisi dan wahyu. Metode berpikir ilmiah. Pada hakikatnya, berpikir secara ilmiah merupakan gabungan antara penalaran secara deduktif dan induktif. Masing-masing penalaran ini berkaitan erat dengan rasionalisme atau empirisme. Terdapat beberapa kelemahan berpikir secara rasionalisme dan empirisme, karena kebenaran dengan cara berpikir ini bersifat relatif atau tidak mutlak. Oleh karena itu, seorang sarjana atau ilmuwan haruslah bersifat rendah hati dan mengakui adanya kebenaran mutlak tidak bisa dijangkau oleh cara berpikir mutlak yang bisa dijangkau oleh cara berpikir ilmiah. Untuk sampai kepada kebenaran yang dituju diperlukan adanya jalan atau cara yang disebut metode. Dalam kamus pedagogik disebutkan bahwa metode ialah cara bekerja yang tetap dipikirkan dengan seksama guna mencapai suatu tujuan. Afanasyev, seorang filosof Rusia, dalam bukunya The Marxist Philosophy menulis bahwa method in the road for a goal. The son of definition, place and wise of theoretical study and practical activity. Artinya metode atau cara yang dilalui oleh proses ilmu sehingga mencapai kebenaran atau ilmiah bermacam-macam, tergantung kepada objek atau sifat dan jenis ilmu itu sendiri. Secara garis besar, metode ilmiah terbagi menjadi dua macam, yaitu pertama, metode induksi. Metode induksi adalah suatu cara penganalisaan ilmiah yang bergerak dari hal-hal yang bersifat khusus atau individu menuju kepada hal yang bersifat umum atau universal. Yang kedua, metode deduksi. Metode deduksi adalah kebalikan dari induksi. Jika induksi bergerak dari hal-hal yang bersifat khusus ke umum, maka metode deduksi sebaliknya, yaitu bergerak dari hal-hal yang bersifat umum atau universal, kemudian atas dasar itu ditetapkan hal-hal yang bersifat khusus. Sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah merupakan alat yang membentuk kegiatan dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Pada langkah tertentu, biasanya juga diperlukan sarana tertentu pula. Tanpa penguasaan sarana berpikir ilmiah, tidak akan dapat melaksanakan kegiatan berpikir ilmiah yang baik. Untuk dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, diperlukan sarana berpikir ilmiah berupa yang pertama, bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah. Yang kedua, logika matematika. Logika matematika mempunyai peran penting dalam berpikir deduktif, sehingga mudah diikuti dan dilacak kembali kebenarannya. Yang ketiga, logika statistika. Logika statistika mempunyai peran penting dalam berpikir induktif untuk mencari konsep-konsep yang berlaku umum. Pola pikir metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Seperti yang dikatakan oleh Sen, bahwa metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan berpikir adalah kegiatan mental yang menghasilkan pengetahuan. Karena itu, metode ilmiah merupakan ekspresi tentang cara bekerja pikiran. Dengan cara bekerja ini, maka pengetahuan yang dihasilkan diharapkan dapat memiliki karakteristik khusus sebagai ilmu yang sifatnya rasional, teruji, yang memungkinkan tubuh pengetahuan yang tersusun merupakan pengetahuan yang dapat diandalkan. Pengaplikasian metode ilmiah. Unsur pertama di dalam metode ilmiah yaitu sejumlah pengamatan atau pengamatan-pengamatan
yang dipakai sebagai dasar untuk merumuskan suatu masalah. Metode ilmiah dimulai dengan pengamatan dan berakhir dengan pengamatan pula. Tetapi, permulaan dan akhir ini hanyalah merupakan pembagian yang bersifat nisbi. Sifat yang menonjol dari metode ilmiah ialah digunakannya akal dan pengalaman yang disertai dengan suatu unsur baru, yaitu hipotesa. Bila suatu hipotesa dikukuhkan kebenarannya oleh contoh-contoh yang banyak jumlahnya, maka hipotesa tersebut di kemudian dapat dipandang sebagai hukum.